Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam pembelajaran online. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu kekurangan apapun. Nah, untuk pagi hari ini kita akan belajar mata pelajaran KNO-an dengan materi usaha NU dalam melestarikan paham aswaja. Langsung saja kita simak videonya. Usaha NU dalam mempertahankan paham aswaja dalam kehidupan sehari-hari. NU itu lahir karena didorong oleh semangat kebangsaan yang tinggi, yaitu didorong oleh kepeduliannya untuk mempertahankan Islam yang ramah pada nilai budaya setempat, serta menghargai perbedaan agama, tradisi, dan kepercayaan yang merupakan warisan turun-temurun dalam tradisi Nusantara. Munculnya Islam radikal dan perkembangan Islam radikal yang semakin marak mendorong NU dalam Muktamar Situbondo pada tahun 1984 untuk menegaskan bahwa negara Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 itu sebagai bentuk final dari perjuangan umat Islam di Nusantara. Dengan penegasan tersebut, kemudian NU menetapkan Pancasila sebagai asas organisasi. Nah, jika ada kelompok teroris yang lahir dari warga Nahdliyin atau termasuk pesantren-pesantren yang bernaung dengan organisasi NU, hal demikian merupakan sebuah fitnah karena NU sendiri berlandaskan pada Pancasila. Poin yang pertama adalah strategi NU dalam melestarikan paham aswaja di Nusantara. Nah, setelah masuknya Islam garis keras ke Indonesia, para ulama itu kemudian mengatur strategi untuk menghadapi dengan cara sering melakukan musyawarah yang akhirnya melahirkan NU dengan tujuan utamanya yaitu mengembangkan dan melestarikan ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, di antaranya strategi NU untuk mempertahankan aswaja sebagai berikut. Yang pertama, melalui jalur pendidikan non-formal, NU mendirikan pondok pesantren. Yang kedua, mengadakan penelitian terhadap kitab-kitab yang diajarkan untuk dapat diketahui apakah kitab itu asli karya dari para ulama aswaja atau bukan. Yang ketiga, melalui pendidikan formal, NU mendirikan madrasah sebagai sekolah umum dan perguruan tinggi. Yang keempat, melalui para ulama NU secara rutin memberikan pengajian di masjid atau musola-musola terdekat dengan membaca kitab-kitab yang kesemuanya itu berdasarkan mazhab aswaja. Yang terakhir, melestarikan amaliyah aswaja yang dirintis oleh para ulama pendahulu. Misalnya membaca sholawat Al-Barzanji Maulud Dibaiyah yang biasanya dilakukan di malam Jumu'ah. Terus misalnya tahlilan serta amalan-amalan lainnya yang menjadi ciri khas amalan rutin warga NU. Poin yang kedua yaitu peran penting ulama dalam mempertahankan paham aswaja. Nah, lahirnya Nahdlatul Ulama tentunya sangat erat kaitannya dengan keberadaan para ulama. Maka dari itu, pembahasan mengenai ulama juga dirasa penting dalam mengenalkan paham aswaja secara lebih luas. Nah, arti ulama dan kriterianya. Secara lughawi, ulama merupakan bentuk jamak dari kata alim yang berarti orang yang berpengetahuan atau berilmu. Dalam pengertian warga Nahdliyin, kata ulama mempunyai arti sebagai ahli ilmu pengetahuan agama Islam atau sebagai tokoh dan pemimpin keagamaan.
Nah, bisa dilihat gambar di samping, itu ada ulama-ulama NU. Yang atas ada Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang merupakan perintis Nahdlatul Ulama. Yang bawah itu ada Habib Lutfi bin Yahya. Nah, ulama itu juga disebut sebagai informal leader, yaitu sebagai satu-satunya orang yang ditaati masyarakat di lingkungan yang dipimpinnya, seperti di ponpes, madrasah, dan lain-lain. Nah, beberapa gelar ulama yang dialamatkan kepada ulama di masyarakat. Ya, yang pertama itu ada wali atau sunan yang biasa kita kenal dengan Wali Songo, Sunan Kalijaga, ya, Sunan Ampel dan lain-lainnya. Ada kiai, itu biasanya dikenal di kalangan masyarakat kita. Ada abdi dalem, modin, dan lain-lain. Nah, syarat seorang sehingga bisa disebut sebagai wali atau ulama. Yang pertama, itu mempunyai pengetahuan mendalam tentang agama. Yang kedua, itu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang ketiga, berjuang untuk kemaslahatan umat. Yang keempat, memiliki akhlak mulia. Yang kelima, itu mampu menjadi teladan bagi umat manusia dalam bertutur kata serta bertingkah laku. Nah, kemudian idealnya ulama itu berkarakter sebagai pewaris sifat Nabi yang tampil untuk mensosialisasikan ajaran Islam di tengah-tengah masyarakat dengan mengedepankan sifat-sifat Nabi. Yang pertama ada jujur atau sidik, ya. Yang kedua dapat dipercaya atau tanggung jawab, amanah. Yang ketiga penyampaian ajaran, tabligh. Yang keempat memiliki kecerdasan atau fatonah. Nah, tingkah laku ulama itu akan membawa pada ketentraman, kesejahteraan, dan kedamaian, sehingga akan mendapatkan tempat di hati masyarakat. Namun, ulama itu bukanlah seorang nabi yang maksum, yang artinya dijaga dari perbuatan tercela oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melainkan, ulama itu juga manusia biasa yang dapat tergoda oleh gemerlapnya dunia. Oleh karena itu, terdapat istilah ulama usu, yang artinya ulama yang tercela, karena dikendalikan oleh hawa nafsu seperti terlalu cinta dunia, hubbud dunia, suka mengkafirkan, menebar teror, dan lain sebagainya. Nah, menurut Syekh Muhammad bin Ajibah, ulama itu dikelompokkan menjadi 3 tingkatan. Yang pertama, alim atau orang yang mewarisi ucapan Rasulullah, baik ilmu maupun pengajarannya secara ikhlas. Sebab kalau tidak ikhlas, maka sama sekali tidak dapat disebut sebagai pewaris para nabi. Yang kedua, itu abid, yang artinya orang yang mewarisi perbuatan nabi, seperti mengamalkan sholat, puasa, perjuangan, dan mujahadah sebagaimana yang dilakukan para nabi. Yang ketiga itu arif, yakni orang yang mewarisi ilmu dan amalan Rasul, ditambah dengan pewarisan akhlak yang sesuai dengan sikap batin, seperti zuhud, qanaah, tawakal, amanah, jujur, dan sabar. Nah, sekian untuk materi KNO-an bab tentang ulama serta usahanya dalam melestarikan aswaja. Kalian catat poin-poin pentingnya untuk tugas, bisa kalian cek di e-learning, ya, dikumpulkan juga di link e-learning masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.